Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Abis Longa. Saya dari kelas B jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana, semester 7. Pada hari ini saya akan mereview dan menjelaskan buku mengenai kesejahteraan ekonomi atau ekonomi kesejahteraan dari yang ditulis oleh Robert McQueen. Pertama-tama yang dijelaskan di sini adalah mengenai ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Jadi ada tiga unsur yang dijelaskan dalam buku ini mengenai ekonomi kesejahteraan. Yang pertama, ekonomi kesejahteraan terapan. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya berkenan dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi kesejahteraan teoritis adalah upaya untuk mempelajari cara menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal. Ketiga itu konseptual, adalah salah satu yang menghubungkan ekspresi evaluatif dengan yang deskriptif atau non evaluatif sedemikian rupa sehingga evaluasi itu pantas karena objek yang dijelaskan sebagaimana adanya dalam istilah non evaluatif. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility, biasanya didefinisikan sebagai cara memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ada tiga pembagian dalam utilitarianisme atau tiga pemahaman dari utilitarianisme. Yang pertama adalah utilitarianisme adalah sejenis teori etika konsekuensialis, meskipun penerapannya mungkin terbatas pada kebijakan publik. Yang kedua itu utilitarianisme adalah filsafat moral, artinya pemikiran utilitarian adalah yang pertama dan terutama berkaitan dengan tindakan yang harus kita lakukan dengan cara pengambilan keputusan. Cara kita harus memutuskan bagaimana untuk bertindak. Berikut mengenai utilitarianisme adalah bentuk konsekuensialisme. Artinya seorang utilitarian berpendapat bahwa kebenaran tindakan dan keputusan hanya bergantung pada konsekuensi mereka dan tidak dalam apapun yang intrinsik dengan tindakan itu sendiri atau wahyu atau sumber pengetahuan lain terlepas dari konsekuensinya. Berikut Pigou mulai dengan mendefinisikan kesejahteraan ekonomi pada dasarnya sebagai utilitas kepuasan. Sejauh itu dapat dibawa ke dalam korespondensi dengan tolak ukur uang. Pigou akan menganalisis kesejahteraan ekonomi dalam hal dividen nasional dan distribusi dan variabilitas. Penyebab ekonomi bertindak atas kesejahteraan ekonomi negara secara langsung perolehan dan pengeluaran mitra tujuan kesejahteraan ekonomi yang dilakukan oleh para ekonom disebut sebagai dividen nasional atau pendapatan nasional. Sebagaimana kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari kesejahteraan total yang secara langsung atau tidak langsung dapat dikaitkan dengan suatu alat ukur, uang. Demikian pula dividen nasional adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat yang dapat diukur dengan uang. Nilai produk bersih sosial marginal ini adalah, berikut saya akan menjelaskan mengenai nilai produk bersih marginal ini. Nilai pokok bersih sosial marginal. Nilai produk bersih sosial marginal ini adalah nilai uang dari kepuasan ekonomi. Akibatnya
ketika tidak ada unsur yang hadir di penambahan fisik langsung yang dibuat untuk output atau dari luar begitu di industri yang bersangkutan secara langsung. Nilai uang ini identik dengan kenaikan marginal produk dikalikan dengan harga per unit dan di mana produk tersebut dijualkan ketika volume sumber daya tertentu digunakan untuk memproduksinya. Yang keempat, saya akan membahas mengenai teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan baru. Munculnya apa yang akan disebut ekonomi kesejahteraan baru terjadi pada konteks kritik yang lebih luas dari pendekatan utilitarian sebelum dalam ekonomi. Para kritikus proposal adalah untuk menggantikan fungsi utilitas dengan ordering preferensi, dan dengan demikian mereka ordinalitis sebagai terhadap kardinalitis yang akan terus menggunakan sifat numerik dan fungsi utilitas dalam teori mereka. Bioekonomi kesejahteraan sosial adalah seperti telah kita lihat terkait erat dengan teori etika kepuasan utilitarian yang saya bahas pada bagian pokok yang pembahasan awal tadi. Baik, berikut saya akan menjelaskan mengenai preferensi sosial. Preferensi sosial sendiri ialah jenis preferensi yang dipelajari dalam ekonomi perilaku dan eksperimental dan psikologi sosial. Preferensi itu memang merupakan bagian dari pengalaman subjektif, tapi itu bukan primitif. Preferensi ini adalah suatu yang dipelajari melalui trial dan error. Bahkan preferensi merupakan fitur subjektif, tetapi agak rumit dibangun dengan keadaan pikiran yang dipelajari. Kembalinya psikis ke kepuasan juga merupakan bagian dari pengalaman subjektif, dan jika bukan primitif, itu adalah bahan mentah yang darinya pengalaman dapat membangun preferensi atau fungsi utilitas itu sendiri. Yang keenam, saya akan membahas tentang utilitas dan kesejahteraan pengembangan lebih larut. Ekonomi kesejahteraan baru dan pendekatan fungsi kesejahteraan sosial telah diklarifikasi, meskipun banyak yang tetap harus dilakukan. Pada saat yang sama, ekonomi kesejahteraan diasumsikan lebih berpengaruh dalam profesi ekonomi, dan sejauh ini teori ekonomi lebih berpengaruh di luar menara gading dalam dunia yang lebih luas dari kebijakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kehilangan koherensi. Fungsi kesejahteraan sosial yang rasional tidak dapat secara umum diturunkan dari nilai-nilai individu. Arrow memahami fungsi kesejahteraan sosial sebagai fungsi dengan tingkat preferensi individu sebagai argumen dan evaluasi ordinal kesejahteraan sosial sebagai variabel independen. Kesejahteraan sosial agregat akan ditentukan oleh kesejahteraan individu dengan cara yang sama, bahwa kesejahteraan individu dalam teori ekonomi kontemporer akan ditentukan dengan memaksimalkan preferensinya. Setelah tabir ketidaktahuan dan jalur yang berbeda, di sini juga dijelaskan mengenai kebahagiaan dan ekonomi kesejahteraan perilaku. Pertumbuhan ekonomi perilaku secara khusus menentang teori preferensi yang diungkapkan, yang merupakan dasar penting dari ekonomi kesejahteraan ordinalis. Ekonomi kesejahteraan perilaku telah muncul sebagai akibat sejauh ini tanpa konsensus apapun yang mengenai resolusi tantangan. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi dari buku Robert M. McQueen. Jika ada kesalahan kata dan
kesalahan dalam pembahasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.